kehidupan ya. Orang-orang yang berkompetensi untuk berbuat itu kadang-kadang nggak gila hormat, saudara. Setuju? Harus setuju? Nggak tergesa-gesa mencari jabatan. Ya, makanya kalau saya ada orang Kristen terus meninggalkan gereja, meninggalkan persekutuan, hanya tidak dapat jabatan. Itu saya ya heran, saudara. Ya, setelah lihat pohon anggur ini, dan pohon zaitun dan pohon ara, untuk apa kita dapat jabatan tapi tidak dapat faedah? Ya, makanya coba kita lihat sekarang. Kita Hakim-Hakim pasal yang ke-9 ayat yang ke-14. Ya, silakan Ibu. Mari kita baca Hakim-Hakim 9 ayat yang ke-14. Ya. Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri, Ya. marilah jadilah raja atas kami. Oke. Pohon-pohon itu sepertinya sudah haus dengan sebuah pemerintahan. Pohon-pohon itu sepertinya sudah kepingin punya pemimpin, Bapak Ibu Saudara. Mereka sudah kehilangan sebuah arahan hidup yang sesungguhnya yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka mau tidak mau harus punya raja. Persis Israel pada zaman Hakim-Hakim ini. Ya, Samuel dikasih tahu oleh raja orang-orang Israel, kami kepingin punya raja seperti Bapak. Ya, kami ingin punya raja seperti bangsa-bangsa lain. Lalu mereka dengan hatimu itu apa? Engkau menginginkan raja. Kenapa? Kalau nanti engkau punya raja, engkau harus melayani dia. Kau berikan anggur yang terbaik, zaitun yang terbaik kepadanya, dan raja itu akan membebani engkau dengan pajak. Israel dikasih tahu, pokoknya kami ingin punya raja seperti bangsa lain. Lalu Samuel berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berkata, Samuel, tidak usah cemas. Mereka bukan menolak engkau, tapi mereka menolak aku. Karena mereka ingin menjadi seperti bangsa-bangsa lain. Lalu dipilihlah oleh Tuhan untuk mereka seorang raja yang namanya Saul. Ya, coba kita lihat. Pohon-pohon itu pergi kepada semak duri. Semak duri itu lain dengan pohon duri. Pohon duri di Israel itu sampai tinggi, lalu bisa ditekuk untuk mahkotanya Yesus pada zaman itu. Tapi semak duri ini satu duri kecil yang bertanya di bawah dan tidak punya batang. Semak. Gosolodoni rendet. Ya, bunganya warnanya ungu, tapi bunga itu tidak pernah menjadi buah. Dan orang tidak pernah menanam pohon ini. Kenapa? Memang pohon ini adalah satu semak duri yang cuma memberikan rasa gatal. Kalau kena orang, itu waduh, perih gimana gitu ya. Namanya semak duri. Saya yakin Bapak Ibu pasti tahu ya. Ketinggiannya tidak begitu tinggi. Dia mepet kepada tanah. Tidak pernah punya batang. Ya, dia selalu menjadi rerumputan. Ya, bagus kelihatannya. Daunnya seperti daun lamtoro gitu ya. Bunganya ungu. Israel juga ada pohon ini namanya yang disebut dengan semak duri. Lanjut, Bu. Jadilah raja, katanya atas kami. Lalu punya catangan. 15. Ya, Jawab semak duri itu kepada pohon. Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon yang lain. Jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku. Kalau kamu memang tenanan, benar-benar sungguh-sungguh, angkat aku jadi pemimpin, angkat aku jadi raja, engkau kepingin aku mimpin kamu, mengurapi aku jadi raja. Aku menjadi raja atas kamu, Ya. datanglah. Datanglah. Berlindung di bawah Berlindunglah di bawah naunganku. Wong Temanggung ngomong edan orang susah. Halo? Coba kita lihat. Halo? Pohon semak duri itu tingginya tidak sampai 1 senti. Yang dikasih tahu pohon aras, pohon cemara, pohon kelapa, pohon-pohon besar. Kalau kamu memang mau aku jadi pemimpinmu, sini. Berlindunglah di bawah
naunganku. Coba tuh saudara. Gimana bisa semaduri yang mepet tanah, pohon lain suruh merendahkan diri mereka lebih rendah dari semak duri dan berlindung berharap ikau, betul ya Pak ya, di bawah semak duri yang demikian. Coba saya mau ngomong cingli apa bocingli ini saudara. Saya ngomong rada kasar, gendeng tenan ini saudara ya, pohon ini, betul ya? Coba, ya benar. Ya tahu utaknya itu di mana kalau saya ngomong ya. Orang sudah tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan, orang lain yang lebih kuat suruh tunduk kepada dia. Memang rata-rata manusia itu seperti ini, sudah tidak punya kemampuan, tidak ada sama apa-apanya, cuma banyak omongannya saja, ya tocuenya saja yang terkenal, sudah mau jadi pemimpin. Orang lain suruh berlindung di bawah dia, orang lain suruh ikau lah, ya ini ikau dah semua lah, suruh berlindung senden kepada dia, lah yang senden cemoro Pak. Coba. Oh tidak, ini gua goblok orang hanpen. Oh iya guys. Ya betul ya. Saya juga rada heran dengan waktu baca ini. Saya yakin pohon-pohon itu akan menjadi terkesima dengan katanya, berlindunglah di bawah naunganku. Ngancam lagi. Ngomong apa Pak? Tetapi jika tidak, Kalau tidak mau kau berlindung di bawahku, biarlah api keluar dari semak api duri akan keluar dari semak duri dan memakan habis makan habis yang di gunung. pohon aras yang ada di atas gunung Libanon. Coba kita lihat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini berkata, untuk kuat. Sebenarnya hanya satu, kita punya hubungan karib dengan Tuhan, kita punya moto hidup, hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Selama kita hidup harus berbuah untuk Tuhan. Hidup tanpa berbuah hanya seperti pohon semak duri yang isinya penuh dengan kesombongan. Saya akan ngomong terus terang, hasil retret hari ini bukan karena makanan saudara enak. Sorry, jangan diomong lagi tentang makanan. Besok bibis ngomong ini, bayar larang sapi metalu, halo, limo, limo ceblok loro mana peku, apa sabu ini? Yang lain berkata, kakek anak cara sadaran dulu di belas. Yang lain berkata, waduh pokoknya semua acara itu kadang-kadang semak-semak duri itu muncul. Seksi-seksi dalam sebuah acara yang gak pernah diangkat. Dalam bahasa Jawa disebut dengan seksi paido. You know? Hah? Tahu seksi paido? Pegawainya cuma maido, bisa lah. Walaupun dia tidak bisa apa-apa. Mimpin pujian kok gitu. Harusnya ya ada gitu. Yang bener dia sih. Empuk aku ya langsung. Nah, coba. Halo. Rupanya maido itu talenta juga turunan dari semak duri. Waduh, kalau suruh nyacat orang, suruh membuat jeleknya orang, cari celah orang lain. Padahal dia sendiri tidak pernah kasih solusi, Pak. Ya, bocah ini. Kayak lambe. Usuri akeh. Cuy ini ampun-ampun. Orang duit mana yang Sao Jian Do Cuy itu orang gak suka loh ya. Apalagi Mei Jian Do Cuy lah. Waduh. Waduh, lambe ini tindak. Kemampuan gak ada, semua salah, suku kalau enggak, nanti saya akan pukulin api dari semak duri, antai habis kamu pohon aras dari Libanon.
yang lebih mampu diancam. Padahal dia tidak bisa apa-apa. Namanya pujian itu nggak gitu mestinya. Kok nggak ngangkat? Lah, betulnya yang mana sih? Ya nggak tahu, aku ya nggak pernah mimpin. Jadi wanita tuh mestinya begini, begitu. Ya begini nih. Kok begini, begitu, begini. Nah, terus betul yang mana? Aku ya nggak tahu, nggak pernah kok dari panitia. Cuma ngomong terus, sorry, ada nggak? Untuk nggak ikut. Ya, saya pikir retret berhasil bukan karena itunya. Makan enak dan makan enak, besok kita makan di rumah masing-masing juga. Besok apalagi tempat serakum naik ke lantai 4 ada food court. Yang lain berkata, karpet apa cok? Mereka kok gak kiri, diri panas gak panas, AC dimatikan, kita kepanasan, dinyalakan kedinginan, kok gak kena ya kepada sudahlah. Retret yang berhasil bukan, kok gak ada kenangannya, fotonya gimana dan apa. Retret yang berhasil adalah setiap peserta retret pulang menghasilkan buah untuk Tuhan. Yang setuju, tepuk tangan dulu yang meriah buat kita. Dan berguna buat sesama. Amin. Kenapa? Memang pohon zaitun itu demikian. Kita lihat kembali kepada zaitun. Jangan ngomong terus tentang semajuri, kita tinggalkan. Pohon zaitun bagi dia nomor 1 adalah berbuah. Setelah dia berbuah, kita baca Ulangan 24 ayat 20. Ulangan pasal 24 ayat 20. Ulangan 24 ayat yang ke-20. Ya, sekarang pohon zaitun berbuah kan? Setelah berbuah lebat, sesuai dengan cita-citanya, berguna untuk Tuhan, dan berguna buat sesama. Lanjut. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitun, Kalau engkau memetik hasil pohon zaitunmu, jadi Tuhan berfirman kepada Israel, sebelum mereka masuk tanah Israel, karena kitab Ulangan masih ditulis oleh Musa. Kitab Ulangan adalah kitab terakhir dari kitab Pentateuch. Kitab Taurat ada 5, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kitab Ulangan ditulis Israel belum sampai ke tanah perjanjian. Ini baru ditulis di daerah Moab. Sebelum Musa naik ke Gunung Nebo, ke atas puncak Pisgah, lalu meninggal dan diganti dengan Yosua. Tuhan berbicara kepada Israel, apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu, terus Bu, dengan memukul-mukulnya. sebentar, dengan Memukul-mukulnya. lagi Bu, Memukul-mukulnya. garam dengan lagi keras dengan mantap dengan memukul-mukulnya. Menawa kowe maneni wit wohe zaitun kanthi gepyoki. Tahu digepyok? Dipukul-pukul. Terus Bu. Jangan engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Setelah engkau memukul-mukulnya, dahannya sok patah, daunnya sok gogrok, buahnya sudah jatuh. Engkau jangan maju lagi, memukul-mukul pohon lain, jangan kau noleh ke belakang, dan mengamatilah kemudian lagi. Karena masih ada buahnya itu. Gak boleh kata Tuhan. Sekali dipukul-pukul, cukup. Terus? Itulah bagian orang asing, Itulah bagian orang asing, anak yatim, janda. dan janda. Jadi pohon zaitun itu setelah berbuah, buahnya mau dipanen, ada satu cara untuk panen buah zaitun. Kata Tuhan, cara mengambilnya adalah dipukul-pukul. Digempyok. Saya pernah satu kali pelayanan di satu desa di Jawa Tengah. Sementara saya khotbah, saya masuk gereja di suatu desa, depannya gereja itu ada pohon manggis.
Tahu manggis? Sebelah kanan gereja pohon manggis. Nah, depannya manggis itu ada pohon mangga, lebih gede. Lalu sebelah pohon manggis, antara manggis dan mangga, itu ada batang bambu, Bapak Ibu saudara, ya sandar gitu. Atasnya batang bambu itu ada tempat, ya, orang Jogja sebut dengan orok-orok. Untuk apa? Untuk ambil buah. Nah, saya tahu pohon manggis itu matang-matang pasti manis sudah. Sementara sudah selesai salaman-salaman, kita makan sebuah gereja, saya pegang si oro-oro ini, ya si bambu itu, saya mulai ambil satu buah manggis, kayak gini ya, naik ke atas, baru angkat lagi, nggak mau lagi, angkat lagi. Ibu yang punya rumah itu buah, Pak jangan, lo kan harus mau tak? Oh mau, si Pak, tunggu anak biar dia yang anjat. Jangan Bu, cuma satu aja kepingin coba tahu. Katanya manggis itu antara gambar bunga di bawah dengan jumlah isi. itu sama. Makanya buah manggis itu lambang kejujuran katanya ya. Jumlah hiasan yang ada di itu ya dengan jumlah mata buahnya itu sama. Saya mau buktikan gitu ya. Tapi ibu itu berkata, jangan Pak, jangan. Jangan Bu, nanti cuma ambil satu, anak itu jatuh. Kenapa? Itu daunnya itu kecil sekali bedahannya. Dia berkata, pohon ini kuat Pak, nggak mungkin jatuh. Ya, dan gini Pak, ambil manggis, itu nggak boleh dilempar, nggak boleh disinggrek. Ya. Kenapa nggak boleh disengget? Kenapa? Kalau buah itu nanti luka, ya nggak pecah dia luka, walaupun udah jatuh tapi luka, dia akan keluar getah. Getahnya itu ibu-ibu warnanya kuning, pasti pernah ada Bapak pasang. Nah buah manggis kalau keluar getah kuning itu pasti pahit. Hebat. Nah kalau mangga dibegini kan masih bisa jatuh pecah tidak apa-apa asal cepat dimakan. Kalau udah dimakan busuk. Jadi masing-masing buah itu ada aturannya dan dia berkata kalau manggis Pak harus dipegang muntirnya itu mesti ke kiri dari tangan kanan ke kiri. Kalau ke situ ya mata ke kiri lalu baru ditaruh, lalu dikerek turun, baru bisa manis. Aturan mete buah itu ada. Makanya manggis tidak bisa dilempar. Kalau melempar manggis sebelahnya mangga, yang kena Anda. Manggis harus dipetik dengan kasih. Ya, mangga harus dipetik dengan sopan ya gereja. Zaitun harus dipukul-pukul. Untung zaitun itu tumbuh tidak dekat manggis. Kalau zaitun tumbuh dekat manggis, bisa ngerasani manggis sesama zaitun bebek dong. Itu diputir paling sopan, itu diambil dengan baik. Kita orang itu. Gimana? Kepukul-pukul, dikopi-kopi, patah semua ini dahanku. Sampai daun jatuh, buah jatuh, ceklek semua, getah keluar. Sakit rasanya gitu. Yang satu berkata, lah ya Ci, itu yang mikir gitu. Ci siapa? Si kue. Ci zaitun. Ini zaitun dengan zaitun. Mikirnya itu gini loh. Buah ini ambil. Sudahlah guna no. Cuma, betul ya? Sing hangus. Gak usah ngomong terima kasih. Gak usah ngomong gak usah. Ya.
Ini tidak usah ngomong sia-sia lah. Aku tahu kok. Aku ngerti. Ini memang rempuh cegansi lah. Orang nggak tahu terima kasih aku ini loh. Nek hanya ngambil buah itu pepean cincai kok. Oh sing sopan gitu. Oh jadi kasar. Oh jadi sakiti. Kita ini wis ngekei buah, sudah nulung, malah dibentuk. Pernah bu? Pernah malah begitu? Wis nulung, malah dibentuk. Jangan terlalu mudah percaya orang. Orang itu tidak semua dipercaya. Tidak usah sudah. Ya tidak mentolo. Cuman mentala no. Sepertinya kalau Zaitun dengan Zaitun ngomong demikian. Zaitun yang satu berkata, Ika jangan mikir gitu, Cik. Makanya Ika mikir tahun depan kau bisa seperti Bas. Itu ya, biar selamat. Lagi. Mau berbuah, aturannya ya dipukul. Ya, untuk lepas dari pukulan, ya nggak usah berbuah. Yang satu lagi berkata, mana bisa ya berbuah? Aku ini dipanggil untuk berbuah. Ya sudah. Ya kalau tadi mau siap untuk berbuah, digebiari orang, ya selamat digebioi. Nah aku udah mau untuk berbuah. Tahu Bapak Ibu saya? Zaitun itu waktu diambil buahnya dengan cara dipukul, pasti patah. Pasti patah. Sakrohani rohaninya seorang Kristen sering patah hati waktu diperlakukan orang demi dia. Jujur. Ya, saya ya pernah usah kak lapor no Tuhan, megerun saya. Wah Tuhan, wah aku dia butuh, aku tidak butuh. Ya sudahlah, cincailah. Ini perlu loh Tuhan. Tahu Tuhan jawab apa? Gak jawab apa-apa. Tuhan gak bicara apa-apa sama saya. Mungkin dia berkata, terserah kamu mau berbuat terus silakan. Tidak, berhentilah untuk berbuat. Pada waktu itu namanya zaitun patah. Dari satu dahan yang patah, itu bisa keluar cabang baru. Bisa 5, bisa 6. Dalam waktu 1 tahun, ini cabang terus tumbuh. Beberapa tahun kemudian baru bertambah. Dari cabang 1 berbuah, cabang 1 berbuah, cabang 1 berbuah. Lalu lebih lebat, menghijau lagi. Setelah pohon itu menghijau, berbuah, keluar bunganya, keluar buahnya. Buahnya matang, siap-siap manusia datang membawa apa? Kepuan, piok lagi. Apa kejadiannya? Patah lagi. Setelah patah, tumbuh lagi. Makanya ada patah, tumbuh, hilang, berganti. Tepuk tangan dulu. Yang meriah. Ini zaitun. Patah. Tapi dari patahan-patahan itu ada perkembangan. Ya. Kita ini kadang-kadang patah. Hati kita ini kadang-kadang tidak kuat. Ya. Mungkin tidak digoda orang, tetangga yang pinjam uang, digoda suami. Ada suami kegeran dengan istri hanya gara istrinya reuni. Kita ini lama-lama tidak berbuat dosa karena tidak diapa-apakan. Diam-diam yang mana kita mau berbuat dosa. Coba kita lihat tokoh kita ini, Yesus Tuhan kita, teladan kita, contoh kita. Dia tidak berbuat dosa. Lanjut Bu. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Dia tidak balas dengan caci maki. Ini zaitun ketur. Lihat saya, waktu dia dicaci maki. Salib kan? Orang lewat berkata, Yesus, kalau itu anak Allah turun.
Ayo. Apa dia jawab? Sebentar ya. Ini masih Jumat, saya belum mati. Sore jam 3 mati. Minggu pagi bangkit. Kamu lihat ya. Terus Bu? Ketika ia menderita, Waktu dia menderita, hatinya menderita karena ditinggalkan orang-orang dekat. Hatinya menderita karena diolok. Hatinya menderita karena orang yang pernah ditolong pada zaman dia melayani, tidak ada satupun yang tampil. Pernah baca? Pada waktu Yesus dihadiri, maka majulah seorang yang pernah dicelekkan matanya dan berkata, "Hei stop, ini orang benar, ini orang benar. Aku dulu buta, sekarang aku melihat. Ialah yang menyembuhkannya." Di mana dia? Mulut lapar dikasih makan. Setelah kenyang mau apa? Salibkan dia. Anda mau menuntut apa dari orang-orang yang pernah Anda tolong? Anda nuntut apa-apa, cuma ngerti kan sia gitu loh. Tahu sisi lah, kau terima kasih lah. Orang yang ditolong Yesus zaman itu tidak ada satupun yang kau terima kasih. Amin. Halo, amin. Menuntut. Waktu dia menderita tidak mengancam. Saya belum pernah dengar, belum pernah baca Yesus disini mengancam. Iya memang. Kamu perlu tahu saksa. Ibu pagi kita akan dulu ya. Kakak pokok. Ada kira-kira ya. Waktu dia diolok, waktu dia dijelek-jelekan, waktu dia difitnah, waktu dia dimaki-maki, muncullah kata, "Ya Bapa." Alhamdulillah. Kan mereka nggak tahu apa ya mereka. Dipukul balas buah, diinjak keluar minyak. Ya, itu jadi bahan perenungan kita untuk umat. Kalau dipukul, ganti pukul. Diinjak, lebih injak lagi. Tidak usah retret. Hasil retret itu hebat loh. Apalagi pembicaranya ini lebih hebat, saudara. Pasti saya akan mengalami seperti yang saya memiliki. Tapi berbahagia kalau kita mau siap melakukannya. Tuhan pasti tolong kita. Dengan kekuatan kita tidak mampu. Tuhan yang ada memberikan kekuatan kepada. Amin. Lanjut tuh, kita dulu. ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Ia menyerahkan kepada dia, mendoakan pasrah kepada dia, Bapa yang di surga. yang menghakimi dengan adil. Aduh, kekuatan doa. Saya selalu akan anak-anak saya pasang di rumah saya satu kalimat bahasa Mandarin yang hebat dan berkata, "Tou tao ko tou fuji, sao tao ko sao fuji, ni buyao tao ko, ni meiyu fuji." Banyak doa itu banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak mau doa, tidak ada berkat. Setuju? Ini buyao tao ko, ni meiyu. Ya, tahu kok Pak? Minimal. Saya ditanya teman saya, "Loh Pak, waktu Pak Saudara sembahyang, dapat apa enggak?" Saya sering kali waktu saya sembahyang, saya tidak dapat apa-apa, malah kehilangan apa-apa. Terus, tahu kok? Ya tahu kok lah. Saya tanya, "Hancur ini tahu kok? Kepada siapa yang sembahyang?" "我祷告跟主耶稣基督，耶稣基督我的主，耶稣基督我的王。Dia rajaku, dia rajaku, dia Tuhanku, aku berdoa kepadanya. 我祷告跟主耶稣基督." Dapat apa Pak? Nggak selalu dapat. Saya sering doa malah kehilangan. Apanya yang hilang? Sakit hati saya hilang. Ketakutan saya hilang. Kekhawatiran saya hilang. Amin. Dendam saya hilang. Sejahtera Tuhan berikan. Sakit penyakit saya hilang. Kesehatan yang saya dapat. Itu doa.
Jangan tuntut setiap kita doa kita dapat apa-apa. Nggak selamanya. Malah kehilangan, Pak. Kehilangan sakit hati, kehilangan dendam, kehilangan kekhawatiran, kehilangan ketakutan. Yang ada setelah doa, damai sejahtera yang luar biasa. Amin. Jadi doa sebenarnya tidak harus kita mendapat, tapi ada banyak dalam doa kita yang harus hilang. Kelegaannya kita. Wow. Keluaran 27. Ayat 20. Keluaran pasal 27. Ayat 20. Keluaran 27 ayat yang ke-20. Ya. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel. Supaya mereka membawa kepadamu minyak Supaya zaitun. mereka membawa kepadamu minyak zaitun Tumbuk. yang Yang murni untuk murni untuk lama. ya. Ulang lagi. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel. Ya. Supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun Minyak zaitun tumbuk. Bareng-bareng katakan 2, 3. Minyak zaitun tumbuk. lagi 2, 3. Minyak zaitun tumbuk. Terus Yang murni untuk yang murni untuk apa? lampu. Untuk lampu. Terus Supaya orang dapat memasang lampu. supaya orang dapat memasang lampu. Agar tetap menyala. Lanjut 21. Di dalam kemah pertemuan. Itu bukan lampu rumah. Sorry. Kalau lampu rumah, zaitun apapun boleh. Ada satu proses bikin zaitun, minyak zaitun. Nggak boleh diinjak pakai kaki. Zaitun itu harus dimasukkan satu alat. Ditung. Asli. Hebat. Aduh, kasih Ali saya. Sudah berbuah, dikepiok, habis dikepiok, diinjak yang luput, yang lepas dari injakan ditumbuk. Pecah. Tapi justru minyak zaitun tumbuk, itu disebut minyak zaitun yang murni. Bahasa yang lain zaitun jati. Untuk dibawa ke mana? Ke dalam kemah pertemuan. Di mana, Bu? Depan tabir yang Di depan tabir. Batas antara ruangan maha suci dan ruangan suci. Di sebelahnya itu ada alat yang namanya pelita emas bercabang 7. Sebelahnya lagi ada misbah dupa. Ada meja roti. Di depan tengah ada misbah dupa.